Belakangan ini banyak bahan aktif dari pestisida sudah tidak mempan lagi untuk mengatasi hama pengganggu tanaman. Nah, pada video kali ini kita akan membahas satu insektisida yang berbahan aktif relatif belum mengalami resistensi di hama pengganggu tanaman, khususnya hama Lepidoptera atau hama ulat-ulatan dan caper. Simak video ini sampai habis ya. Kita akan membahas secara tuntas insektisida yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Taufik Opik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu insektisida yang kuat di hama Lepidoptera atau hama ulat-ulatan dan caper. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini hama-hama khususnya ulat itu sudah sangat resisten sekali dengan beberapa bahan aktif yang sudah sering kita kenal sejak lama. Nah, ini insektisida kali ini adalah insektisida yang lumayan baru, masih 10 tahunan terakhir ini muncul, dan hari ini masih lumayan kuat untuk mengatasi serangan hama khususnya ulat dan caper, baik di tanaman bawang merah, jagung, padi, apel, dan lain sebagainya. Nah, insektisida pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah ini. Nah, ini dia Minecto Extra, yang mana ini adalah salah satu insektisida yang berbahan aktif Cyantranileprol 200 gram per liter serta ditambah dengan Lufenuron 200 gram per liter. Nah, ini ada keterangan grup MOA-nya, yakni grup 28 untuk Cyantranileprolnya, dan 15 ini adalah grup MOA dari Lufenuron. MOA, mode of action atau mode tindakan dari bahan aktif ini, insektisida ini. Nah, kita akan membahas salah satu-satu dari bahan aktif itu. Untuk merek, kebetulan saya beli ini yang double bahan aktifnya, yang mana nanti akan sangat bagus untuk mengatasi serangan ulat ataupun caper, karena memiliki dua mode tindakan yang berbeda, yang mana nanti efikasinya ataupun kekuatannya bisa semakin bagus. Nah, yang pertama Cyantranileprol. Cyantranileprol itu adalah grup MOA 28. Ini adalah grup diamida namanya. Nah, diamida. Nah, bahan aktif apa saja yang ada di dalam diamida itu banyak. Nah, untuk cara kerjanya, MOA 28 ini adalah racun saraf dan otot, yang mana mengaktifkan reseptor riodin namanya. Entah ini apa, tapi yang jelas ini mampu menyebabkan terjadinya kontraksi otot dan saraf, ataupun kaku saraf dan ototnya, sehingga mengalami kelumpuhan dan akhirnya akan mati. Nah, ini cara kerja dari golongan diamida itu ya. Nah, ini golongan diamida itu sifatnya adalah racun sistemik, jadi dia mampu melakukan penetrasi ke dalam jaringan tanaman, yang mana nanti bisa menyebar ke seluruh tanaman, serta racun perut, sehingga di mana tanaman itu kena bahan aktif ini, ketika tanaman itu dimakan oleh hama akan mengalami keracunan di dalam perut. Nah, itu lah, ini golongan 28 diamida itu bahan aktif yang ada di dalam grup ini adalah diantaranya flubendiamida. Ya, mudah. Ini kalau merek dagangnya contohnya adalah BL.
480 EC SC ding. Nah, itu contoh lagi Chlorantra niliprol, Chlorantra niliprol yang mungkin kita kenal diantaranya yang di bahan aktif ini adalah Virtaco itu ya. Virtaco itu juga ditambah, kalau di Virtaco itu ada diametoxam dari golongan neonicotinoid. Nah, contoh lagi ada tentraniliprol. Ini termasuk paling baru ini golongan bahan aktif tentraniliprol ini. Contoh merek dagangnya Vallejo 200 SC. Ini termasuk baru dan harganya lumayan mahal, makanya saya tidak beli ini. Nah, contoh lagi yang kita pegang ini tadi Siantra Prol. Nah, sulit untuk mengucapkannya ya. Nah, Siantra niliprol ini contohnya yang kita sangat kenal kalau petani bawang merah itu. Nah, mereknya Presa itu, Presa 100 OD. Nah, OD terus ini Minekto Extra yang apa ya, satu saja, Minekto Extra yang mengandung 200, lumayan tinggi ya, 200 plus 200 SC. Ini Siantra niliprolnya, ini Luvenuron. Nah, itu contoh dari golongan grup 28 ataupun grup diamida. Nah, itu ya. Terus habis ini kita akan membahas keunggulan dari bahan aktif yang terkandung dalam grup MOA diamida ini. Nah, kelebihan dari bahan aktif ini adalah yang pertama, dia itu spesialis ulat kaper, sangat kuat sekali untuk ini hama, karena memang kemunculan dari bahan aktif ini memang dikhususkan di golongan Lepidoptera ini, ulat-ulat dan kaper itu. Nah, yang kedua, dia itu masih kuat dari resistensi. Ini karena golongan ini masih lumayan baru, masih sekitar 10 tahunan ini muncul. Nah, ini adalah bahan aktif generasi terbaru dari golongan saraf dan otot, yang mana seperti kita ketahui golongan saraf dan otot ini yang pertama muncul dulu adalah karbamat, contoh ya kayak metomil, terus karbofuran, furadan itu. Terus golongan yang berikutnya itu kan organofosfat. Nah, organofosfat itu contoh ya golongan 1B itu ya. Terus kemudian golongan piretroid selanjutnya, ini contohnya klorpirifos, ini sipermetrin contohnya. Terus kemudian setelah itu neonicotinoid ya, sebangsa diametoxam, imidacloprid dan lain sebagainya. Itulah setelah itu ini yang terbaru yaitu diamida ini. Nah, yang kita bahas ini, jadi ini masih lumayan baru untuk golongan otot dan saraf. Nah, untuk berikutnya dia itu punya reaksi yang cepat, sehingga hama itu cepat mati ketika kita mengaplikasikan bahan aktif ini. Reaksi cepat terhadap golongan ulat-ulat, kaper itu. Dan keunggulan berikutnya adalah perlindungan yang lama, perlindungannya hingga sekitar 2 mingguan. Nah, jadi sebenarnya aplikasi itu tidak harus terlalu sering-sering ketika kondisi tanaman tidak terlalu diserang oleh hama itu. Sebenarnya seminggu sekali lah itu sudah cukup sebenarnya, karena ini termasuk golongan yang sangat kuat. Terus keunggulan berikutnya, saya tulis di sini aja 4 itu ya, itu adalah fitotoxiknya rendah.
fitotoksik rendah. Maksudnya apa? Ini tidak meracuni tanaman, jadi aman, aplikasi di segala tanaman itu akan aman. Beda dengan golongan seperti karbamat, organofosfat, piretroid, itu fitotoksiknya lumayan tinggi, bisa menjadikan tanaman terbakar kalau tidak tepat dosis ataupun waktu, bahkan umur dari tanaman itu. Nah, terus keunggulan berikutnya itu dia itu kaitannya dengan efek itu. Selain dia fitotoksiknya rendah, dia itu tak meracuni mamalia. Tak meracuni mamalia. Mamalia itu apa? Mamalia itu hewan menyusui ya, termasuk manusia juga itu kan mamalia. Hewan ternak, terus serangga-serangga yang baik itu tidak akan teracuni. Ya beracun, cuma tidak berefek yang parah itu ya. Namanya insektisida ya tetap racun ya, tapi ya itu tidak terlalu berbahaya. Itu keunggulan dari diamida. Nah, terus selain dari golongan diamida yakni bahan aktif siantraniliprol di insektisida Minecto Extra ini juga terkandung lufenuron sebesar 200 gram per liter. Nah, sedikit banyak kita juga akan membahas dari lufenuron itu. Nah, mungkin nanti untuk lebih detailnya kita kalau ada waktu akan membahas tentang grup dari lufenuron itu. Lufenuron itu termasuk dari grup berapa ya? Grup berapa lufenuron? 15 atau 16 ya? 15 ya, 15. Itu adalah dari grup MOA benzilurea. Benzilurea ya. Nah, di sini ada banyak termasuk lufenuron, chlorfluazuron dan sebagainya, banyak itu. Nah, grup ini itu adalah termasuk racun pertumbuhan. Nah, terus dia itu non sistemik ya, non sistemik, atau bisa kita sering katakan racun kontak ya, dan perut. Nah, dia bekerja dalam pertumbuhan yaitu menghambat biosintesis kitin. Nah, ini prosedurnya apa? Ketika ulat itu mengalami pergantian kulit, dengan dihambatnya biosintesis kitin ini, kulit itu tidak mau mengelupas, sehingga ulat mengalami kematian karena dia tidak bisa melakukan pergantian. Keunggulan dari lufenuron itu adalah kuat sekali untuk membunuh di telur kaper ya, kuat sekali di ini. Nah, dalam waktu 2 jam hama ya, kalau untuk yang hamanya, ulatnya, dia itu sudah tidak mau makan. Nah, tidak mau makan, dan puncaknya 3-5 hari ulat mati. Ini cara kerja dari lufenuron itu. Nah, ini juga perlindungannya cukup lama, hingga semingguan dari aplikasi lufenuron. Nah, terus untuk toksisitas, dia ini termasuk lumayan aman. Tidak ada laporan terjadinya toksisitas di tanaman, serta memiliki efek ringan. Sekali lagi, efek ringan racun pada serangga yang bermanfaat bagi tanaman, seperti serangga yang membantu penyerbukan itu, atau serangga yang menjadi antagonis dari hama-hama itu. Jadi tidak terlalu mengganggu ataupun meracuni dari serangga-serangga yang menguntungkan. Nah, ini sekilas tentang lufenuron. Ini sangat cocok untuk pengendalian di awal karena dia itu mampu membunuh ulat. Jadi kalau kita simpulkan, ini apa, insektisida, keunggulannya apa? Dia itu sistemik. Nah, dia itu mampu menembus lapisan dalam tanaman. Nah, terus yang kedua, mampu mengendalikan hama
dari telur, ulat hingga kaper. Dari segala fase pertumbuhan itu, ini insektisida itu mampu mengatasi, mampu mengendalikan. Yang ketiga, dosis. Dosisnya itu irit, yakni cuma 0,25 ml per liter. Jadi kalau tank 16an kurang lebih sekitar 5 ml per tangki ini. Jadi walaupun ini kecil, tapi ini mampu untuk kita pakai sekitar 50 ml, jadi 10 tangki aplikasi. Tapi jangan khawatir kalau kita memakai itu 10 tank itu cuma berapa luas lahan. Nah, karena kita itu prinsipnya adalah untuk mencegah resistensi, jangan sampai ini resisten, makanya nanti kita akan merollingnya dengan bahan aktif yang berbeda, yang memiliki mode tindakan yang berbeda pula, atau mode of action dengan mungkin yang seperti yang kita review di sebelumnya, itu chlorfenapir itu kita rolling dengan itu bisa, sehingga ini akan menjadi irit dan masih tetap kuat, efektif, tidak terjadi resistensi terhadap bahan aktif yang terkandung di insektisida ini. Oke, itu dulu video kita review dari insektisida ini. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua dan menjadikan tanaman kita semakin sehat dan menghasilkan panenan yang melimpah dan barokah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.